Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan adik-adik semua, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Abine Pak Joko. Materi kali ini adalah Procedure Text of Food atau teks prosedur yang berkaitan dengan makanan. Kita langsung saja pemirsa dan adik-adik semua, definisi dari text procedure. A procedure text is a text explains how something is made or used. Jadi teks prosedur adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat atau digunakan. Procedure text is a text that explains or helps us to make or use something. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan atau membantu kita membuat atau menggunakan sesuatu. Kemudian social functionnya, text procedure adalah digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dilakukan secara lengkap melalui serangkaian langkah. Jadi a procedure text is used to describe how something is completely done through a sequence of steps. Kemudian tujuan komunikatifnya adalah untuk mendeskripsikan sesuatu dibuat melalui serangkaian aksi atau langkah. Procedure text is used to describe how something is made through a sequence of actions or steps. Kemudian, where can we find the text? Di mana kita bisa menemukan teks procedures? Bisa di label makanan. Jadi di bungkus makanan itu biasanya tertulis langkah-langkah membuat sesuatu atau sesuatu itu dikerjakan atau dilakukan. Kemudian struktur generiknya atau isinya apa saja? Yang pertama ada goal, aim atau purpose, yaitu tujuan. Kemudian ada materials atau ingredients, ada bahan-bahan atau materi. Kemudian yang nomor 3 ada tools atau utensils. Itu adalah alat-alat, ini bisa ada, bisa tidak. Kemudian yang terakhir adalah steps, ini wajib biasanya ada kalau steps. Kemudian tujuan dari text procedure is to explain or tell the readers how to make or do or operate something through a sequence of actions or steps. Jadi digunakan untuk menjelaskan, menyampaikan kepada para pembaca bagaimana cara membuat atau melakukan atau mengoperasikan sesuatu melalui serangkaian aksi atau langkah. Tujuan yang lain adalah to explain steps or instruction to make or operate or do something. Jadi tujuan text procedures itu digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah atau instruksi untuk membuat atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Nah, tujuan khusus pada materi kali ini, text procedure kita akan fokus pada makanan. Jadi tujuannya adalah to explain or tell the readers how to make some food through a sequence of actions or steps. Atau digunakan untuk menjelaskan atau menyampaikan kepada para pembaca bagaimana cara membuat makanan melalui serangkaian aksi atau langkah. Kemudian tujuan lainnya adalah to explain steps to make some food, atau untuk menjelaskan langkah-langkah membuat makanan. Kemudian untuk fitur bahasanya di dalam text procedure itu ada menggunakan adverb of sequence atau keterangan urut-urutan atau temporal conjunction atau kata hubung, ya. Misalkan first, second, last dan lain sebagainya. Itu fitur dalam bahasanya ada seperti itu. Kemudian ada juga menggunakan perintah. Kalimatnya menggunakan kalimat perintah. Jadi use commands or imperative sentence. Misalkan slice banana, boil the noodles, wait for 2 minutes dan lain sebagainya. Jadi slice, boil, wait itu kata kerja yang merupakan bagian dari
kalimat perintah. Slice banana, jadi iris pisangnya. Boil the noodles, rebus mie-nya, dan sebagainya. Kemudian fitur bahasa yang lainnya adalah menggunakan kata kerja. Ya tadi seperti cut di sini ya, sama slice, sama boil, open, dan sebagainya. Jadi ciri-cirinya diantaranya menggunakan kata kerja di dalam langkah-langkahnya. Kemudian menggunakan adverbial atau adverbs to express detail the time, place, manner, accurate. Jadi menggunakan keterangan untuk mengekspresikan detail waktu, tempat, dan cara secara tepat. Misalkan bla 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 for 3 minutes. Misalkan boil the noodles for 3 minutes. Nah, berarti rebus mie selama 3 menit. Kemudian wait the mixture for 3 hours misalkan. Jadi 3 hours for 3 hours itu selama 3 jam, berarti detail waktunya ditunggu selama 3 jam misalkan. Dan misalkan serve in a plate atau sajikan in a plate. Jadi ada keterangan tempatnya, in a plate, di piring, dan lain sebagainya. Itu kalau fitur bahasanya ciri-cirinya seperti itu. Kemudian menggunakan simple present tense atau bentuk waktu simple present sederhana. Nah, sekarang kita amati dua teks berikut. Kita lihat teks pertama, itu ada gambar ya, nasi uduk ya. Kemudian ada judulnya how to make nasi uduk, itu judulnya, goalnya, tujuannya. Kemudian ada ingredients, bahan-bahannya. Ada 2 cups of rice, 2 cups of coconut milk, 1 teaspoon salt, 1 pandan leaf, 1 jeruk purut leaf, 1 salam leaf, 1 lemon grass. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Kemudian utensils itu alat-alatnya yang digunakan. Nah, ini lengkap ya, ada tujuan, bahan, kemudian alat-alat, dan di halaman selanjutnya ada cooking method atau langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama itu udah cook the coconut milk with all the other ingredients except the rice. Jadi disuruh semua dimasak ya, santannya itu bersama dengan bahan-bahan kecuali nasinya. Kemudian meanwhile wash the rice in another big pot. Jadi selama kita mencampur tadi masak itu, kita kemudian mencuci berasnya. When the coconut milk comes to a boil, pour it in the pot filled with rice and stir firmly until all the liquid is absorbed. Setelah itu santannya tadi dituangkan ke dalam berasnya tadi. Move the rice to a steamer until it is cooked. Kemudian ditaruh di steamer sampai matang, dimasak sampai matang. Kemudian take out the leaves before serving. Jadi daun-daunnya tadi yang sudah dicampurkan tadi diambil sebelum disajikan. Nah, presentation atau cara penyajiannya, serve hot on a plate with shredded omelette. Jadi disarankan menyajikannya itu di dalam keadaan yang masih panas, di dalam wadah dengan telur goreng and a mixture of fried peanuts and fried onions, dan dicampur dengan ada bawang goreng ya. Kemudian garnish the platter with sliced cucumber. Jadi dihias atau disajikan dengan timun yang diiris-iris itu. Kemudian ada tomato, tomat, dan green leaves atau daun. Ini bisa untuk daun jeruk misalkan ya, karena banyak tadi ada daun jeruk. Kemudian contoh teks kedua adalah making egg and lemon soup atau membuat sup telur dan lemon. Nah, ini ada judul, sebelah kiri ada material, kemudian ada langkah-langkah. Yang kanan itu sebagai bantuan, gambarnya seperti itu. Jadi supnya seperti itu. Kemudian materialsnya ada 3 pins chicken stock, juice of 2 lemons, 3 ounce rice, salt and pepper, 4 eggs well beaten. Jadi bahan-bahannya itu sudah tertulis di sebelah kiri. Kemudian langkah-langkahnya ada di sebelah kanan itu ya, yang dari put stock into a pan and heat until boiling. Kemudian sampai cook gently for 3 minutes, bawah sendiri. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Kemudian isinya, yuk kita amati struktur generik dari teks yang pertama. Yang pertama itu ada goal, aim atau purpose, yaitu tujuan
pembuatannya. Mau bikin apa? Di sini membuat nasi uduk. How to make nasi uduk itu di atas. Itu judulnya ya, tujuannya. Kemudian bagian yang kedua ada material atau ingredients. Jadi ada bahan-bahannya di sebelah kanan itu ya, ingredients itu ada. Kemudian juga ada tools atau utensils, alat-alat yang digunakan seperti pan ya, panci, big pot, pot yang besar, steamer, terus rice paddle ya, itu untuk ngaduk nasinya. Kemudian picture-nya itu sebagai bantuan biar pembaca itu lebih tertarik untuk membuat. Itu dikasih gambar dan cara menyajikan bisa diperlihatkan di dalam gambar itu. Kemudian kalau langkah-langkah itu sudah ditulis ya, tadi dari langkah 1 cook the coconut with all, dan seterusnya sampai langkah kelima take out the leaves before serving, itu langkah kelima, langkah-langkahnya tertulis di situ. Kemudian kita amati pula struktur generik dari teks yang kedua. Yang pertama ada goal, aim sama purpose, yaitu tujuan, itu making egg and lemon soup, membuat sup lemon dan telur ya. Jadi ada bahan telur sama lemonnya. Kemudian ada bahan-bahannya, material atau ingredientsnya, yaitu 3 pins chicken stock sampai 4 eggs well beaten itu. Nah setelah itu ada pula langkah-langkahnya. Ini kalau langkah ya wajib harus ada, karena menunjukkan sesuatu itu dimasak atau dibuat. Itu pasti ada langkahnya, dari put stock into a pan sampai cook gently for 3 minutes. Dilanjutkan, kita latihan ya. Yuk kita coba jawab pertanyaan yang sudah ada. Adik-adik pemirsa bisa download pertanyaannya, itu dijawab nanti di worksheet yang ada di video description. Di situ ada link tertulis di situ, kalian download terus kalian gunakan. Andai kata tidak bisa saat ini download, langsung pakai kertas dulu boleh, lain kali dibuka lagi terus di download, disalin. Baik, adik-adik dan pemirsa semuanya, kita mulai latihan soalnya. Di situ ada nomor 1, what is the writer's intentions in writing the text. Silahkan adik-adik dikerjakan di worksheet yang sudah di-download, atau kalau tidak mendownload ya pakai kertas atau buku, silahkan ditulis pakai pulpen. Terus dibaca teksnya, kemudian dijawab pertanyaannya. Silahkan pilih ya ABCD. Ini saya putar agak cepat, nanti kalau misalkan waktunya masih kurang di pause dulu videonya, terus dikerjakan baru di play lagi. Saya lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini, how many cups of rice do you need? Silahkan adik-adik pemirsa lihat teksnya, terus pertanyaannya adalah how many cups of rice do you need, itu ada berapa, silahkan pilih ABCD. Silahkan di pause, kalau sudah lanjut lagi gitu ya. Ini tak lanjutkan ke nomor 3. Baik, nomor 3, garnish the platter with sliced cucumber. Nah itu pertanyaan 3, silakan dicari, itu ada di langkah ke berapa atau presentation itu ya. Silakan jawabannya yang mana. Ya, saya lanjutkan ke nomor 4. Untuk nomor 4, pertanyaannya adalah what should we do after moving the rice to a steamer until it cooked. Jadi silakan dicari jawabannya di teks, pilih ABCD dan tulis di kertas yang sudah disiapkan tadi atau di worksheet. Saya lanjutkan ke nomor 5. Baik, nomor 5 pertanyaannya, what will probably people do after reading the text? They will bla bla bla. Silakan ya dipilih dari pilihan ABCD, itu yang paling tepat yang mana berdasarkan teks. Silakan di pause kalau waktunya perlu lebih lama, kalau bisa langsung ketemu ya langsung di play kembali. Lanjut nomor 6. Nomor 6 pertanyaannya, what is the text about? It's about. Nah, ini berdasarkan teks yang kedua ini. Ya, silakan dijawab nomor 6 ini. Pilihan ABC-nya itu bisa dibaca dengan jelas ya, pakai HP atau pakai komputer atau laptop. Nomor 7. Untuk nomor 7 ini
Pertanyaannya, we add a little of salt and pepper bla bla bla, cooking gently for 3 minutes. Nah, silakan kata hubung yang tepat ini yang mana untuk melengkapi nomor 7 ini. Lanjut ke nomor 8. Baik pemirsa dan adik-adik, nomor 8 itu pertanyaannya, how many minutes do we cook the rice? Silakan pilih ya, itu ada berapa menit itu, sesuaikan dengan teks. Ya, pertanyaannya hanya 8 ya, ini yang terakhir. Oleh karena itu, yuk kita cek the answers. Silakan adik-adik dan pemirsa, kita cek dengan pembahasan dari saya ini. Nomor 1, what is the writer's intention in writing the text? Pertanyaan ini menanyakan tujuan penulis menulis teks. Yang tepat adalah D, to tell the readers how to make nasi uduk. Ya, itu judulnya dilingkari itu ya. Jadi kalau tujuan atau niat penulis itu berarti kita cari yang tujuannya apa, goal, aim atau purpose-nya apa. Di sini yang paling tepat D. Kalau yang A, to describe nasi uduk, untuk mendeskripsikan nasi uduk, salah. Yang B, to inform the readers about nasi uduk, untuk menginformasikan kepada para pembaca terkait nasi uduk, salah. Yang C, to invite the readers to make nasi uduk, untuk mengundang para pembaca membuat nasi uduk, salah. Jadi yang paling tepat D, to tell the readers how to make nasi uduk, memberitahukan kepada para pembaca bagaimana cara membuat nasi uduk. Lanjut ke nomor 2. Baik pemirsa dan adik, nomor 2 pertanyaannya, how many cups of rice do we need? Berapa cangkir beras yang kita perlukan? Di situ tertulis di bawahnya 2 cups of rice. Jadi jelas yang di lingkaran kanan itu jelas ada 2, yang lain 3, 4, dan 5 berarti salah. Lanjut ke nomor 3. Di dalam nomor 3 ditanyakan kata garnish. Garnish itu has the same meaning as, atau memiliki persamaan kata apa. Jadi ini soal persamaan kata sinonim. Kalau garnish itu menghiasi, itu sama dengan decorate ya, jadi disajikan dengan hiasan. Jadi kalau makanan itu lebih menarik dengan sajiannya yang dengan piring atau dengan wadah yang bagus terus dihias. Nah itu garnish namanya, dihias. Ini sama dengan decorate. Kalau cut memotong, peel mengupas, C design, itu salah ya. Lanjut nomor 4. Baik pemirsa dan adik, nomor 4 pertanyaannya, what should we do after moving the rice to a simmer until it cooked? Jadi di sini kata kunci pertanyaannya ada dalam kata what should we do after. After itu kata kunci, setelah. Setelah apa yang ditanyakan? Setelah moving the rice to a steamer, setelah memindahkan nasi ke penghangat atau pemasak sampai matang. Nah ini kata setelah itu kita lihat dulu langkah tadi yang ditanyakan, moving the rice itu langkah berapa? Kalau moving the rice itu kan langkah 4. Nah kalau ditanyakan setelah langkah 4 berarti kan langkah kelima. Apa langkah kelima? Take out the leaves before shaving. Jadi kalau ditanyakan langkah setelah langkah keempat, jawabannya berarti langkah kelima. Tapi kalau what should we do before, sebelum, after itu diganti sebelum, maka sebelum langkah 4 berarti langkah 3, yaitu dilihat langkah 3 ya. Jadi yang paling tepat nomor 4 ini B. Lanjut. Untuk nomor 5 ditanyakan what will probably people do after reading the text. Jadi apa yang kemungkinan besar orang-orang akan lakukan setelah membaca teks ya. Jadi kalau ada teks procedure, orang-orang kalau membaca teks itu kemungkinan akan bagaimana? Ya tentunya yang paling tepat B, make nasi uduk. Jadi kalau sudah ada teks prosedur, kemungkinan besar orang-orang itu akan memasak atau membuat nasi uduk. Kalau yang A, membeli nasi uduk, ya kurang tepat. Yang C, write the steps to make nasi uduk, menulis langkah-langkah membuat nasi uduk, ya salah. Yang D, prepare the ingredients and utensils, menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat, ya salah. Ya, jadi yang paling tepat kalau orang setelah melihat teks prosedur cara membuat nasi uduk, kemungkinan besar orang itu akan membuat nasi uduk. Gitu ya. Ini jawaban yang 5 ini B. Lanjut ke nomor 6. Untuk nomor 6, what is the text about? Jadi ini menanyakan gambaran umum teks. Ini adalah tentang apa teksnya? Yaitu tentang the steps to make egg and lemon soup. Ini adalah tentang cara
langkah membuat sop telur dan lemon. Kalau yang B, the description of egg and lemon soup, itu kalau teksnya teks deskriptif, sedangkan ini teks procedure maka salah. Yang C, the ways to order egg and lemon soup, cara memesan sup telur dan lemon, bukan, karena ini adalah cara membuatnya, bukan cara memesan. Kemudian yang D, the maker of egg and lemon soup, ini bukan tentang pembuat sup egg dan lemon. Ini yang paling tepat adalah A, langkah membuat sup egg dan lemon. Lanjut nomor 7. Untuk nomor 7 ditanyakan we add a little salt of pepper bla bla bla. Ini kata penghubung yang tepat. Kita menambahkan sedikit garam dan lada bla bla bla, cooking gently for 3 minutes. Memasak bla bla bla, memasak sampai matang selama 3 menit. Jadi kalau misalkan ditanyakan kita menambahkan garam dan lada bla bla bla, itu dilihat dulu cooking gently for 3 minutes itu langkah keberapa. Di sini kan cook gently for 3 minutes itu kan langkah terakhir, ya kan? Nah, menambahkan garam dan lada itu langkah berapa? Nah, di situ di teks langkahnya langkah sebelumnya, maka yang paling tepat kata hubungnya adalah before. Jadi we add a little salt of pepper before. Kita menambahkan sedikit garam dan lada itu sebelum memasak sampai matang selama 3 menit. Nah, ini yang dilingkari merah itu kan masak selama 3 menit kan. Nah, langkahnya mau menambahkan garam itu sebelumnya, maka before yang tepat. Kalau and dan but tetapi C after itu salah. Gitu ya Dede dan pemirsa. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini menanyakan berapa menit kita memasak nasinya. Jelas di dalam langkah kedua itu sudah ada for 15 minutes. Jadi selama 15 minutes, 15 menit. Nah, kalau 5 menit, 10 menit, 20 menit salah. Baik pemirsa dan adik-adik semua, gimana jawaban kalian? Betul semua? Oke, good, very good. Kalau betul semua, kalau ada yang salah ya tidak apa-apa. Ini namanya belajar. Mulai dari salah, nanti setelah ini insya Allah kalau ada soal semoga betul semua gitu ya. Baik, adik-adik dan pemirsa, silakan bisa di-download latihan-latihan selanjutnya di dalam video description itu ada link, silakan diklik, di-download dan dikerjakan latihan lebih lanjut gitu ya adik-adik pemirsa. Saya sudah mengupload latihan selanjutnya itu di Google Form, tinggal klik link itu nanti akan muncul dan tinggal di-download. Baik pemirsa dan adik-adik semua, pada bab ini silakan ditulis kalian belajar apa ya, teks procedure ya. Oke, teks procedure kita fokuskan ke apa, silakan ditulis. Kemudian pada bagian ini juga yang paling kalian suka itu yang bagian yang mana, silakan ditulis ya. Baik pemirsa dan adik-adik semua, saya kira itu dulu untuk pembelajaran kali ini. Silahkan pembelajaran ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada sebuah teks, kalau ingin membuat makanan ya tinggal membaca saja. Kebetulan teksnya bahasa Inggris, semoga Anda harusnya sudah bisa, sehingga makanannya sampai matang gitu ya dan siap disajikan. Baik pemirsa dan adik-adik semua, saya kira itu saja untuk pertemuan pada kali ini. Mari kita akhiri dengan kalimat tahmid bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebih khilaf mohon maaf. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. That's all, thank you, matur nuwun, syukran kasiran, arigatou gozaimasu, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.